Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bang Apri TV. Jadi di kesempatan video kali ini kita akan mereview lagi pinjaman online ilegal nggak usah dibayar. Ya, kita nurut-nurut aja apa yang dikatakan oleh Kominfo, OJK dan juga Mahfud MD. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal nggak usah dibayar. Jadi yang namanya pinjaman online ilegal itu nggak usah dibayar. Dan tanpa lama-lama lagi di sini kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Iya benar banget teman-teman. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan mereview pinjaman online ilegal nggak usah dibayar. Jadi di sini ada beberapa trik untuk mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal. Nah, buat kalian yang ingin tahu triknya dan supaya pinjaman kalian cepat di ACC, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Nah, jadi untuk trik supaya pinjaman kalian itu cepat di ACC, kalian tuh wajib memiliki riwayat pinjaman atau kalian harus punya yang namanya data pengajuan pinjaman di pinjol OJK. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal, kalian itu harus mengajukan pinjaman terlebih dahulu di pinjol OJK. Dan setelah kalian sudah mendapatkan riwayat pengajuan ataupun pinjaman di aplikasi pinjol OJK, baru kalian bisa langsung ke pinjol semi legal. Dan setelah sudah semi legal, baru kalian bisa mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal. Dan wajib kalian ketahui, jika kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal, itu kalian wajib memiliki HP cadangan. Mengapa gue mengatakan memiliki HP cadangan? Karena ini penting banget, karena yang namanya pinjaman online ilegal itu sistemnya menyadap. Jadi dia bisa mengetahui data informasi yang kita miliki seperti foto, kontak, di galeri dan lain sebagainya. Maka dari itu kalian wajib menggunakan HP cadangan. Nah oke teman-teman, jadi untuk aplikasi yang akan kita review pada kesempatan video kali ini mendapatkan rating 4,8 dari 28.700 ulasan. Jadi aplikasi yang satu ini bernama Dana Darurat Pinjaman Online. Pinjol dari Dana Darurat Pinjaman Online ini dari PT KTA Cepat dan diinstal sebanyak 100.000 orang lebih. Dan kalian bisa mendapatkan limit maksimal hingga 26 juta rupiah. Dan kalian bisa lihat sendiri teman-teman, di sini kita hanya mengisi 4 proses ataupun 4 langkah. Kita bisa mengajukan pinjaman dan mendapatkan pinjaman di aplikasi pinjol yang satu ini. Kalau kita lihat tentang aplikasi pinjaman online-nya, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, ada beberapa keterangan yang diberikan di deskripsi aplikasinya. Nominal pinjaman mulai dari 1 hingga 26 juta rupiah. Suku bunga 0,05% per harinya dan suku bunga tahunan maksimum APR 18,25% dengan tenor pilihan 91 hari sampai 360 hari ataupun 1 tahun dan biaya layanan 0. Jadi ini nih pinjol ilegal teman-teman. Kalian jangan percaya dengan suku bunga hariannya dan juga suku bunga tahunan APR 18,25% ini. Yang namanya pinjaman online ilegal itu bunganya membengkak. Dan juga jangan percaya dengan tenor yang tertulis di bagian sini, karena yang namanya pinjaman online ilegal, tenor yang diberikan itu cuma 7 hari. Dan di sini kalian bisa lihat nih teman-teman, aplikasi pinjaman online ini memberikan simulasi pinjaman ya. Jadi jika kalian mengajukan pinjaman 5 juta rupiah dengan tenor 120 hari atau kurang lebih 4 bulan, di sini dikenakan bunga harian 0,05%, jadi total tagihan sebesar 1.325.000 rupiah. Ini per bulannya. Jadi kalau kita lihat itu cukup besar banget ya, walaupun ini dia tidak terang-terangan atau dengan cara menipu menulis seperti ini sudah tertulis besar banget untuk bunganya.
Tetapi jika kita mengajukan pinjaman, tenor yang didapatkan cuma 7 hari dan juga bunganya membengkak teman-teman. Maka dari itu pinjaman online ilegal nggak usah dibayar. Dan yang paling penting untuk kalian yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal, kalian itu pintar dalam mengisi data informasi ya. Jadi seperti kontak darurat itu nomor yang aktif ya, walaupun nomornya kalian tidak mengenali, yang penting aktif. Dan yang kedua, untuk alamat kalian itu harus detail atau harus jelas sesuai dengan yang ada di KTP. Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan yang ada di KTP, otomatis pinjaman kalian akan ditolak. Dan setelah itu untuk pada bagian terakhir rekening bank pencairan, itu pastikan menggunakan nama yang sama dengan KTP yang kalian gunakan. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan KTP pribadi kalian wajib menggunakan rekening pribadi kalian juga. Jangan atas nama yang berbeda, karena itu bisa menjadi resiko pinjaman kalian ditolak teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu dia yang bisa gue sampaikan, dan semoga pada video kali ini dapat bermanfaat dan juga bisa berguna buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.